Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat kita beribadah di dalam pertemuan yang istimewa. Tentunya mestinya kita setiap awal dari minggu pertama di bulan yang berikut kita adakan perjamuan kudus dan kita ada di gereja. Namun karena PPKM level 4 ini diperpanjang dan kita tentunya harus juga mentaati peraturan pemerintah demi kesehatan keselamatan kita sekalian. Itu sebabnya kita masih lewat YouTube atau online ini. Tapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan ada di mana-mana dan Dia akan hadir di rumah tangga ada. Dia akan hadir di persekutuan di mana ada 2-3 orang yang bersahati, Tuhan hadir. Puji nama Tuhan. Itulah yang menjadi iman kita bahwa Tuhan ada di tengah kita. Puji nama Tuhan. Dan sekarang kita akan mulai ibadah kita dengan perjamuan kudus nanti diteruskan. Kita dengarkan dulu pujian yang akan dibawakan. Shalom saudara. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Menyembahlah kita yang heran, Allah kita yang besar, yang penuh kasih dan penyayang. Mari dimanapun kita berada, kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Engkaulah nebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap firman Tuhan, siapapun yang menyampaikan, saudara, jangan kita melihat hamba Tuhannya, tetapi terimalah firman yang disampaikan. Karena itu yang menjadi kebutuhan kita dan itu yang menjadi yang penting di dalam kehidupan kita, di dalam kita beribadah, yaitu mendapatkan firman Allah. Sebab firman Allah adalah Tuhan sendiri. Ya, apalagi sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Ya, kita akan rasakan, kita akan terimakan berkat yang besar. Kita doakan dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi dan siang hari ini. Kami dapat menikmati hadirat-Mu. Kami dapat menikmati firman-Mu. Kami dapat menikmati kuasa di dalam perjamuan asa ini. Kami percaya saat kami mengundang Engkau Tuhan, Engkau hadir, dan saat kami memanggil nama-Mu yang kudus, yang besar, yang mulia, kuasa Tuhan yang tidak terbatas ada menyertai dan memberkati seluruh umat-Mu sidang jemaat. Terima kasih, kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami, bahkan kami siapkan hidup kami untuk masuk dalam ibadah, baik menerima firman, begitu juga untuk menerima perjamuan kudus nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Haleluya. Petang hari ini, saya bertugas menyampaikan pengertian firman tentang rencana pemulihan Kristus bagi kita semua anak-anak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang akan melengkapi, menyempurnakan pengertian firman jauh ke dalam jiwa rohani kita. Dan pada petang hari ini kiranya rahmat Allah akan memenuhi segenap hidup kita dalam kemuliaannya dengan firman Tuhan. Mari kita akan membuka lebih awal dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua
dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil mereka itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Haleluya. Alkitab suatu peristiwa yang sangat drastis sekali dimulai dari kitab Kejadian pasal 3 ini. Bukan saat Allah menciptakan sesuatu peristiwa yang besar, karena memang Allah mampu menciptakan hal yang demikian. Tapi peristiwa yang besar bagi manusia adalah pada saat menerimakan kasih pembelaan Tuhan. Kita sudah baca dalam sebuah tindakan yang salah, Hawa dan Adam telah memakan suatu bentuk yang dilarang oleh Tuhan, melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Dan kesalahan itu yang kemudian disebut sebagai dosa, membuka pikiran bahwa mereka sekarang ada terpisah dari Tuhan. Itu yang mereka rasakan. Bukan matanya terbuka, melotot, bukan. Melainkan perasaan hati mereka merasa bahwa mereka jauh terpisah dari Tuhan. Ada rasa gemetar yang dingin. Rasa takut, rasa gemetar. Kemudian mereka coba menutupkan kekurangan kesalahan itu dengan coba melihat dirinya yang telanjang dan menutupinya dengan daun-daun. Sepintas usaha mereka rasanya menurut pikiran manusiawi itu usaha manusia dapat dibenarkan. Namun di hadapan Allah kita lihat bentuk benar itu seperti apa. Ayat yang kita baca barusan. Kemudian Allah turun berjalan-jalan di Taman Eden. Keperluannya apa? Tuhan mau jalan-jalan ke Taman Eden. Logikanya kita dapat tangkap. Hari-hari biasa pada waktu-waktu tertentu itu ada pujian-pujian syukur. Ada suara yang memuliakan nama Tuhan dari tengah-tengah Taman Eden. Karena Adam, Hawa dan mengajak segala binatang dan segala yang ada di situ untuk memuji memuliakan Tuhan. Namun hari itu tidak ada kebaktian di dalam Taman Adam, di dalam Taman Eden tidak ada ibadah. Sepi. Sehingga Tuhan mau datang ke Taman Eden. Ada sesuatu yang tidak baik terjadi di Taman Eden, tamannya Tuhan. Kemudian Tuhan dikatakan berjalan-jalan di Taman Eden, melihat sesuatunya dan bertanya, "Di manakah engkau, Adam? Di mana engkau, Adam?" Apa Tuhan tidak tahu bahwa Adam ada di sana sedang sembunyi? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan menginginkan pengakuan. Pengakuan sebagai satu jalan pemulihan, sebagai satu jalan pemuliaan bagi kemuliaan Tuhan.
otoritas Allah harus dikembalikan lebih dulu. Maka Tuhan berfirman kepada Adam, "Di mana engkau?" Beserta dengan maksud, apakah engkau sudah melakukan tugasmu? Adam, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sudah melakukan tugasmu? Memuji, memuliakan Allah. Bukan karena corona atau segala macam urusan, memungkinkan manusia tidak usah lagi memuji Tuhan. Maka Allah harus datang di hadapan Adam. Mencari di manakah engkau Adam untuk dikembalikan. Bagus pribadi Adam mengakui kekurangan-kekurangannya. Suatu contoh yang mutlak harus dapat dimengerti oleh kita semua. Kami telanjang Tuhan. Kami ada salah. Maka kami bersembunyi, ketakutan. Apakah bersembunyi di hadapan Tuhan dapat menutup ketakutan? Tidak bisa. Lebih baik mengakui kekurangan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Nah, kemudian apabila manusia sudah mengakui kekurangan kelemahannya, ada usaha dari Tuhan untuk memulihkan. Ini yang kita kenal setiap saat gereja mengadakan ibadah, terlebih pada waktu-waktu tertentu. Disiapkan satu sakramen, ada tubuh dan darah Tuhan yang tercurah untuk mengembalikan manusia dalam fungsinya yang benar, sebagai umat yang disayang, sebagai umat yang diberkati, sebagai hamba-hamba Tuhan yang dapat memuji, memuliakan Tuhan. Dipulihkan. Dan pada saat itu kita membaca dalam ayatnya yang ke-21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk mereka dan untuk istrinya itu. Lalu, perhatikan, lalu mengenakannya kepada mereka. Lalu mengenakannya kepada mereka. Suatu tindakan ilahi yang bukan main. Ini peristiwa besar. Ditulis sangat singkat, tapi manusia harus menyelami suatu peristiwa besar. Allah menyiapkan, ada bajunya, yaitu baju kemuliaan, bukan baju yang dibuat oleh manusia dari daun, bukan. Apapun yang Tuhan buat adalah mulia. Dan dibuatlah suatu baju dengan dasar yang mengandung arti dalam sekali, yaitu kulit binatang yang berlumuran darah tentunya, karena binatang itu harus disembelih, diambil kulitnya, harus ada pengorbanan. Bukan cuma itu, kalau Yesus mati di kayu salib, dia cuma sendirian mati, tidak ada urusan apa-apa, itu sia-sia. Tapi Yesus mati, itu kulit kemuliaannya bukan untuk dibawa ke dalam kubur, tapi untuk diberikan kepada Adam Hawa yang sudah berdosa. Baju dari kulit binatang yang berlumur darah itu dikenakan, dipakaikan kepada umatnya yang mau percaya. Barang siapa yang percaya, dia tidak akan binasa, tidak lagi terkena hukum dosa, melainkan dihapuskan segala salah dosanya. Itu adalah kasih rahmat Tuhan untuk mengadakan pemulihan. Melalui sakramen tubuh dan darah Tuhan di gereja, diinginkan rohani iman percaya umat menaikkan diri di hadapan Tuhan, menerimakan dengan percaya pengorbanan Sang Anak Domba
yang diambil kulit berlumuran darah itu dikenakan, dibungkus kita, ditutupi, diselimuti, dilindungi oleh Yesus. Bahkan corona sangat kecil sekali di hadapan jubah dari Tuhan Yesus Kristus. Itu dikenakan kepada Adam dan Hawa. Nah, setelah itu manusia harus melakoni perjalanan hidupnya kembali berfungsi untuk memuji, memuliakan Allah. Pemuliaan Adam dan Hawa yang pertama beda dengan pemuliaan Adam yang kedua. Adam yang sudah dipulihkan. Kalau Adam yang pertama sebelum jatuh dalam dosa, dia memuji, memuliakan bagaikan bintang yang bersinar. Tapi pada saat dia mengenakan jubah dari kulit binatang yang berlumur darah, puji-pujian yang disampaikan adalah pengagungan atas pengorbanan sang anak domba. Karena melalui pengorbanan sang anak domba, Adam dan Hawa sekarang boleh bisa bertemu kepada Tuhan. Coba kita lihat untuk mengukuhkan firman ini, ada tertulis juga di dalam kitab Zakaria. Coba kita lihat. Zakaria sebagai hamba Tuhan yang mendapat visi penglihatan. Ada rencana kronologi perjalanan hidup manusiawi yang disebut gereja sekarang, ya umat Allah. Dalam masa pertama sampai rencananya untuk hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah, tertulis di dalam kitab Zakaria. Zakaria mengandung arti Allah memperdulikan, memulihkan. Kita lihat pasal 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Jadi Yosua sebagai sang hamba Tuhan ini ada saat itu berdiri di hadapan malaikat, pengertiannya adalah Tuhan, dengan pakaian kotor. Nggak tahu kejebak seperti apa si hamba Tuhan ini. Sekarang hidupnya memakai pakaian yang kotor, ternoda. Apakah karena ekonomi atau masalah-masalah? Dan baju yang dipakai tidak lagi putih bersih, melainkan ada kotornya. Tidak bisa di hadapan Tuhan ada cacat seperti itu. Di hadapan Tuhan harus putih dan kudus. Jadi Yosua apakah harus dibuang? Betul, manusia berdosa harus dibuang. Tapi semua manusia memang ada di dalam dosa, maka akan terbuang semua. Kalau tidak dibela oleh darah anak domba yang mengadakan penyucian, pemulihan. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 4, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua, ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu dan daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kita kembali ulang. Pada saat Yosua dalam keadaan tidak berdaya, pribadinya dinilai sebagai bentuk hamba Tuhan memakai baju yang tidak layak di hadapan Tuhan, harus dibuang. Tapi ada kemurahan Tuhan. Inilah suatu momentum yang sangat besar bagi manusia. Sejarah manusia itu
tergaris bawahi adalah pada saat pembelaan Tuhan atas hidupnya. Bukan diberkati, bukan. Karena sekarang baik pendeta sekalipun, jemaat dan segala macam orang mau datang kepada Tuhan ibadah dengan iming-iming mau diberkati oleh Tuhan. Pastilah kamu akan diberkati. Diberkati dengan makanan aja udah cukup, itu diberkati. Tapi manusia meminta berkat yang lebih lagi. Nah, sekarang kita melihat Yosua dalam keadaan tidak berdaya di hadapan Allah. Dirinya jelek, dirinya kotor. Ada inisiatif dari Allah sendiri, ingin mengadakan satu joint partner dengan manusia untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan dan memuji memuliakannya. Dan Allah membuat satu proyek pemulihan juga terhadap kita, bukan cuma Yosua. Kepada Yosua disuruh pelayan-pelayan yang ada di situ, pengertiannya tentu malaikat-malaikat, coba tanggalkan baju yang kotornya itu, kesalahan-kesalahanmu dibuang, dicopot, ditanggalkan, dilepaskan. Dan setelah itu pakaikan dia, si Yosua ini, dengan baju pesta. Tentu saja baju itu bagus. Apa rasanya si Yosua mendapatkan perlakuan seperti itu? Apa cuman bengong? Apa cuman tidur dia di rumah nungguin corona lewat? Enggak, saudara. Orang yang mengerti tentang lawatan Tuhan, hatinya berkobar-kobar untuk bersyukur dan berterima kasih. Jadi hikmat di dalam cerita ini tidak ditulis oleh kata-kata ayat firman, melainkan dikembalikan kepada kita. Kamu Yosua, apa rasa kamu diperdulikan oleh Allah? Dikembalikan pribadimu berkenan di hadapan Tuhan. Apa cuman diam? Apa cuman bengong? Lakukan apa yang menjadi kehendakmu. Itu penilaian Tuhan terhadap kita masing-masing. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya, kemudian dia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi apa? Coba semua saudara yang pegang Alkitab perhatikan. Memberi jaminan kepada Yosua, katanya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk antara mereka yang berdiri melayani di sini. Jadi ini adalah pesan kita sekarang. Bukan sekedar Tuhan mengampuni dosa, kita diberkati. Kesehatan tentu kita diberkati. Bertambah-tambah makanannya dari satu piring menjadi sepiring setengah diberkati. Tapi Tuhan memberikan satu berkat yang lebih tinggi nilainya. Apabila kita dapat mengerti maksud pemulihan pembelaan darah anak domba Allah,
dalam kita bersyukur berterima kasih yang disebut ibadah itu, ya, maka ada pujian, ada rasa yang tertanam di dalam diri Adam. Tidak akan berbuat sesuatu yang salah seperti kemarin lagi. Itu komitmen. Ada satu kerinduan, ingin lebih memuliakan Allah, seakan-akan menebus kesalahan saya kemarin. Ada puji-pujian yang lebih. Kalau kemarin nyanyi cuma 2 kali, sekarang rasanya mesti 4 kali berterima kasih kepada Tuhan. Melakukan satu kerinduan Allah. Melakukan keinginan Tuhan. Bagaimana itu yang kita bisa dapat tahu? Jiwa kita, rohani kita, nurani kita mengerti pada saat kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan itu seperti apa. Maka kemudian bukan cuma baju dari kulit domba yang memberi kita selamat dipulihkan. Allah menambahkan berkat mengizinkan untuk hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan, yaitu melayani kemuliaan, melayani jiwa-jiwa, melayani tentang puji-pujian. Maka segala apa yang gelap sudah dapat dibuat menjadi terang. Karena Lucifer membuat segala macam padam, gelap, hitam. Dan sekarang anak-anak Tuhan seakan-akan bertugas menyalakan lampu, menyalakan lilin, menyalakan sinar. 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 3000, menyalahkan. Maka yang tadinya semuanya gelap sekarang menjadi semuanya terang benderang, indah. Inilah tugas pelayanan gereja anak-anak Tuhan. Bukan diam, memuji, memuliakan Tuhan dengan kata-kata, dan memuji, memuliakan Tuhan dengan jiwa. Memuji dan memuliakan Tuhan dengan roh yang ada dalam diri kita. Maka itu adalah roh yang berkobar-kobar. Dan demikianlah gereja dipulihkan kembali dalam kemuliaan Allah. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada petang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana peristiwa yang besar mestinya penciptaan langit dan bumi di dalam Kejadian 1, tetapi Kejadian 3 tragis sekali. Yang besar adalah kehilangan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Dan itu ditulis begitu rupa menjadi satu sejarah permulaan kehidupan manusia. Dan Tuhan tidak tinggal diam, karena Dia membela ciptaannya, hasil perbuatan tangannya. Itu sebabnya kita lihat di dalam Injil Yohanes Pembaptis memperkenalkan kepada murid-muridnya, memperkenalkan kepada simpatisan waktu itu yang lainnya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Dan kita perhatikan di dalam kitab Zakaria tadi, sewaktu Yosua memakai pakaian yang kotor, tidak layak di hadapan Tuhan, oh saudara, dia harus bertukar atau ditukarkan baju yang layak di hadapan Tuhan. Dan perjamuan kudus kita nikmati. Saudara, sayang sekali memang dalam online kita ini tidak banyak waktu. Sebenarnya kalau nanti kita tatap muka, kita dapatkan kesaksian yang dahsyat, saudara. Baik dari Ibu Acin, begitu dengan Pak Ernest, ya. Waktu dia terpapar, secara khusus kita mengadakan perjamuan kudus. Puji Tuhan. Dahsyat Tuhan, ajaib Tuhan, dan kasih kemurahannya begitu limpah. Nanti kita dengarkan sendiri dari beliau, baik Ibu Acin atau Pak Ernest yang menyaksikan ini. Nah, sekarang kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saudara, bukan hanya kemuliaan yang dikembalikan melalui kulit
domba yang menggantikan daun ara. Tetapi itu di dalam kitab Zakaria tadi ada kebaikan, ada kemuliaan dari Tuhan yang didapatkan oleh hambanya Yosua yang awalnya berbaju campang-camping kotor sedemikian rupa digantikan dengan baju pesta. Lalu baju pesta tentunya bukan hanya sekedar makan, ada sukacita, ada berkat-berkat yang lain. Nah, berkat-berkat yang lain itulah saudara yang perlu dan kita bisa dapatkan. Mari imani. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara sekalian berada. Saya baru dapat dengar juga kalau Shirley Seka juga isolasi mandiri seperti Pak Markus. Mari bawa iman kita, bawa hati kita, bawa pengharapan kita, keyakinan kita bahwa Tuhan bukan hanya memulihkan kemuliaan yang terhilang, tetapi juga Dia juga memberikan segala yang lain untuk kita. Apa artinya baju bagus? Apa artinya baju baru? Apa artinya baju pesta? Kalau tidak menikmati sukacita di dalam pesta. Suka di dalam pesta itu bukan hanya makanan, ada minuman, ada suasana, tentunya juga dengan kekuatan kesehatan. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, saya minta fokus. Bawa hati saudara, arahkan iman saudara, bahwa sebentar apabila kita masuk dalam perjamuan kudus, bukan hanya dosa kita yang diampuni, segala kelemahan kita juga Tuhan akan angkatkan dan gantikan dengan kekuatan kesehatan yang sakit disembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai perjamuan kudus ini. Mari arahkan mata rohani saudara, hati kita tertuju kepada Tuhan untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami angkat roti ini yang adalah tubuh-Mu sendiri. Biar kiranya meterai kuasa di dalam nama Tuhan Yesus ada di atasnya. Dimanapun kami berada, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus tercantum, termeteraikan di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, mari kita angkat roti ini dan sebelumnya kita perhatikan dulu pembacaan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur ini atau darah Kristus ini. Sebelum kita meminumnya, aminkan firman Allah yang setiap kali kita bacakan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara sekalian, bukankah cawan yang kita angkat, yang sebentar kita minum adalah persekutuan di dalam kuasa darah Yesus?
Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Karena kuasa Allah, karena kemuliaan Allah, karena kebaikan Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Mari tundukkan kepala. Allah damai sejahtera menguduskan kamu di dalam seluruh kehidupanmu, sehingga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tidak bercacat pada kedatangannya kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kekuatan kuasa Roh Kudus menyertai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin.